Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dengan NIM 222211058. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas besar mata kuliah komputasi lunak. Oke, langsung saja. Baik, di sini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Implementasi Logika Fuzzy dalam Optimal Jumlah Penggandaan Barang Menggunakan Metode Tsukamoto, dan studi kasusnya yaitu mengenai Tokai. Pertama, di sini ada latar belakang mengenai jurnal ini, yaitu perubahan struktur pasar, kebutuhan, dan yang lainnya terus terjadi sehingga berpengaruh pada kebijaksanaan manajemen yang dijalankan. Lalu, salah satu kiat untuk mensiasati problematika tersebut adalah dengan mengembangkan serta meningkatkan potensi sumber daya yang tersedia. Lalu, pada studi kasus ini, yaitu toko Maytex merupakan toko yang menjual berbagai macam jenis kain. Jenis-jenis kain yang dijual diantaranya kain katun, polyester, linen, chiffon, dan lain sebagainya. Dalam aktivitas bisnisnya, toko Maytex belum memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini ditunjukkan dalam pengelolaan. Lalu, data barang yang ada masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dalam kinerjanya. Maka dari itu, toko Maytex membutuhkan suatu sistem yang bisa mengelola semua transaksi dengan efisien. Lalu selanjutnya, seringkali barang menumpuk dan kosong. Terkadang harga dan kualitas terkadang juga turun. Oleh karena itu, bantuan komputer akan sangat membantu dan mempermudah dalam transaksi dan mengatur persediaan barang, tidak sekedar mengandalkan buku catatan secara manual. Lalu, dalam penelitian ini akan ditentukan optimasi jumlah penggandaan barang yang memenuhi toko Maytex ini. Lalu, yang didasarkan pada data penjualan, persediaan juga atau jumlah penggandaan. Optimasi jumlah penggandaan barang yang optimasi merupakan bagian yang penentuan jumlah penggandaan barang dan salah satu cara pengambilan keputusan dalam optimasi jumlah penggandaan yang optimal tersebut adalah dengan menggunakan logika fuzzy yang menggunakan metode Tsukamoto. Lalu setelah latar belakang, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di toko Maytex yaitu mengoptimalkan jumlah penggandaan barang dengan menggunakan logika fuzzy. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah pengadaan barang yang lebih efisien dan tepat berdasarkan data tertentu yang ada di toko Maytex menggunakan metode Tsukamoto. Lalu, metode Tsukamoto memiliki beberapa kelebihan seperti kesederhanaan dalam pemahaman dan penerapannya. Lalu ada juga fleksibilitas dalam penggunaan berbagai bentuk fungsi keanggotaan, serta kemampuan dalam menangani ketidakpastian data. Lalu, metode Tsukamoto adalah salah satu pendekatan dalam logika fuzzy yang menghasilkan output berupa nilai CRISP. Penelitian ini berfokus pada bagaimana metode tersebut diterapkan dalam konteks optimasi penggandaan barang. Lalu, mengenai studi kasus pada toko kain Maytex ini, penelitian dilakukan pada kasus nyata dengan mengambil contoh kasus toko kain Maytex untuk menunjukkan bagaimana pendekatan ini bisa diterapkan dalam dunia nyata atau mengatasi masalah persediaan yang ada di toko Maytex. Salah satu kemungkinan tujuan adalah mengurangi kelebihan atau kekurangan stok dengan pendekatan yang lebih terukur. Lalu setelah tujuan penelitian, di sini ada metode penelitian. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk if then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, keluaran hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau crisp.
berdasarkan A predikat var strength. Hasil akhir menggunakan rata-rata atau terbobot. Dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan. Di sini ada tahapan. Yang pertama, fasifikasi. Lalu yang kedua ada pembentukan basis pengetahuan fuzzy atau rule dalam pembentukan if dan then. Lalu yang ketiga, mesin inferensi menggunakan fungsi implikasi untuk mendapatkan nilai A predikat tiap-tiap rule A, dan kemudian masing-masing nilai A predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas atau crisp masing-masing rule seperti yang ada di PPT ini. Lalu yang keempat ada difusifikasi. Lalu, diagram ini merupakan gambaran ruang lingkup dari sistem aplikasi ini secara keseluruhan dengan satu lingkaran untuk nama sistem dan keterkaitannya dengan entitas eksternal yang terlihat di dalam sistem. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Pengadaan barang di toko MyTech saat ini berlangsung seperti pada umumnya. Setiap barang yang dibutuhkan belum tersedia atau yang sudah tersedia tetapi memiliki jumlah yang sudah tidak mampu untuk melayani kebutuhan konsumen. Dalam proses penjualan akan langsung dilakukan pemesanan barang untuk pengadaan. Lalu sistem pengadaan barang yang sedang berjalan saat ini, pengolahan data barang yang ada masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dalam kinerjanya. Tidak jarang pengadaan barang yang terjadi kurang tepat sasaran. Juga terkadang terjadi pengadaan dengan jumlah yang berlebihan atau kekurangan. Hal ini dapat mengakibatkan pemborosan dana. Oleh karena itu, bantuan komputer akan sangat-sangat membantu dan mempermudah dalam transaksi dan mengatur persediaan barang, tidak sekedar mengandalkan buku catatan. Lalu, ini adalah implementasi untuk toko kain MyTech. Yang pertama, ada halaman olah data. Halaman ini digunakan untuk memproses data, baik menambahkan data atau menghapus data, yang terdiri dari data penjualan, data persediaan, dan data pengadaan. Lalu, yang kedua ada halaman optimasi pengadaan. Menu ini digunakan untuk menghitung optimasi jumlah pengadaan barang dengan menggunakan metode Tsukamoto. Pada menu ini, admin diminta untuk meminta data penjualan dari tanggal K sampai tanggal K. Kemudian setelah data penjualan dipilih, maka program akan menampilkan data maksimum dan data minimum dari data permintaan, persediaan, dan pengadaan barang. Lalu yang ketiga ada from input data. Pada from ini, operator melakukan proses dalam data yaitu dengan cara memilih tanggal yang ingin diinput, menginput data penjualan, data persediaan, dari data pengadaan. Lalu yang keempat ada laporan hasil optimasi. Di bawah ini merupakan laporan hasil optimasi pengadaan barang dengan menggunakan logika fuzzy metode Tsukamoto. Lalu yang kelima ada laporan data penjualan. Lalu yang terakhir atau yang keenam laporan data persediaan. Di bawah ini merupakan laporan data persediaan barang. Di sini ada kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pengadaan sistem optimasi jumlah pengadaan barang menggunakan algoritma fuzzy metode Tsukamoto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Sistem optimasi jumlah pengadaan barang menggunakan algoritma fuzzy menggunakan metode Tsukamoto ini tepat digunakan oleh pihak penjual barang di toko kain MyTech. Dapat dilihat data persediaan, penjualan, dan optimasi untuk mengetahui produktivitas.
kondisi optimum diperoleh untuk pengadaan barang menggunakan metode Tsukamoto mencapai 38 kain atau bal, sedangkan tanpa menggunakan metode Tsukamoto mencapai 35 kain dan bal.